saya menggambarkan ular juga sosok yang mistis. Dan ada sesuatu di balik tubuh mungilnya ini. Tersimpan kekuatan yang besar. Dalam kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di acara ini, kami akan mengungkap fakta dari sekian permasalahan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Di sini, karma baik atau buruk akan terungkap. Sudah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Apakah pelecehan seksual? Ilmu santet? Guna-guna? Atau ritual pemujaan makhluk gaib? Semua akan kita kuak hanya di Karma. Pemirsa, kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat cantik sekali, seorang pemain sinetron yang menjalani kisah percintaan dengan perbedaan keyakinan. Ia kerap melihat sosok makhluk halus di rumahnya. Ia lahir di tanggal 24. Pemirsa, ini dia, Susan Sameh. Susan Sameh, artis dan pemain sinetron cantik yang lahir di tanggal 24 Februari. Konon, Susan sering diganggu makhluk gaib di rumahnya. Dan Susan bisa merasakan kehadiran sosok gaib. Apakah karma buruk ini bisa berubah menjadi karma baik? Selamat datang Susan di Karma. Oke, sama-sama. Kamu cantik sekali ya ternyata. Susan, saya mau tanya atau mengkonfirmasi lah. Di rumah kamu yang di sini, di Jakarta, katanya kerap melihat sosok makhluk halus ya? Iya, sering banget sih. Sering banget bahkan. Pengalamannya seperti apa, Susan? Ini kayak belum ada 1 bulan gitu, aku kan pulang ke Bandung. Ketemu sama Mami, terus aku waktu lagi pulang lagi ke Jakarta, aku sampai rumah kan keadaannya gelap banget, terus aku kayak langsung mau nyalain lampu kan. Terus pas aku udah nyalain lampu, aku lihat ke dapur, dapur lampunya belum nyala nih. Terus pas aku mau nyalain, aku lihat lagi dapur. Jadi di dapur aku itu tuh ada kaca bening gitu, yang aku bisa lihat dari luar itu ada gelas gitu, tapi melayang gelasnya. Dan aku yang benar-benar shock, nggak bisa ngomong, aku cuman udah gitu kayak gelasnya langsung pecah, jatuh ke bawah. Tapi jatuhnya tuh itu kayak, menurut aku itu kayak impossible, kayak gelas cuman 1 yang pecah, tapi suaranya tuh kayak 4-5 gelas yang pecah. Gemuruh gitu ya? Iya, terus after itu aku kan lihat kan, aku penasaran pas aku lihat. Oke, logika ya, kalau misalnya kita jatuh gelas di sini, pasti cecerannya kan di bawah juga kan, Kak? Nah, ini tuh nggak sampai ke atas kompor, ke atas oven, terus sampai ke ujung tangga, di atas tangga. Kayak, ini gimana bisa gitu kan? Padahal gelasnya cuma 1 dan nggak besar. Cuma 1. Wow, powernya besar banget ya. Ini memang rumah induk, maksud saya memang kalian dibesarkan di sana? Enggak, aku kan tinggal di Jakarta sama saudara aku kan. Sama ponakan, jadi papi aku di Mesir, mami aku di Bandung. Jadi di Jakarta aku benar-benar nggak sama orang tua, sama saudara doang. Dan aku di rumah itu baru sekitar belum ada 1 tahun. Kata orang-orang rumah itu udah kosong sekitar 2 tahun. Terus kemarin baru aja aku nemu ular gede banget, segede gini, warna hitam. Di dalam rumah? Di depan rumah. Di depan rumah. Iya. Kalau kayak penampakannya sendiri, Susan pernah melihatkah sosok perempuan atau laki-laki tua? Kalau penampakannya enggak, cuman kalau aku lagi di atas, itu di bawah tuh selalu rame kayak orang ngobrol. Tapi di bawah nggak ada siapa-siapa gitu. Nah udah gitu aku
lagi tidur kan sama ponakan aku, lagi mau tidur banget, kita baru selesai berdoa. Terus di atas tuh kayak ada suara berisik gitu, berisik kayak, aduh itu apaan ya? Terus kayak ada orang suara jalan pelan banget. Ini kalau misalnya ada orang, ini nggak mungkin karena kompleknya cukup ketat banget kan. Udah gitu tiba-tiba ada suara kayak alat-alat dapur gitu, kayak dilempar-lempar di bawah, dan itu suaranya kenceng banget. Karena aku panik, aku kunci-kunciin pintu di kamar kan. Aku kunci-kunci semua jendela, aku kunci-kunci. Terus pas pagi-pagi aku lihat ke dapur, nggak ada apa-apa. Semua alat masak itu rapi banget. Dan pas aku keluar ternyata ada kayak patung mainan gitu, lumayan gede segini, itu udah pecah. Oke, ini tampaknya energinya hitam dan pekat sekali ya pemirsa. Untuk itu bisa kita ingin melihat seperti apa sebenarnya rumah yang Susan ini kunjungi. Langsung saja pemirsa, saya persembahkan kepada Anda Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo. Saya menyaksikan keraguan dari diri Roy Kiyoshi bahkan tadi melangkah ke sini. Emang kamu melihat apa di diri Susan? Ya, Susan banyak sekali ya teman-teman imaginary-nya dan juga aura yang tebal sekali dalam spiritual di sini yang saya lihat, Susan. Dan kamu juga bisa merasakan banyak hal di sini yang tidak terlihat. Jadi bukannya ragu, saya merasa melewati gerbang yang sama-sama dengan dimensi saya di sini, Robi. Kalau Roy bisa melihat atau menerawang, sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya itu, Roy? Kok ada sampai kayak pekat dan hitam sekali gitu? Ya, memang berhantu sekali. Dan itu yang saya lihat. Memang berhantu dan memang banyak energi gelapnya. Robi. Ya, sebelum kita melaju ke partisipan selanjutnya, Roy, atau yang pertama, Roy melihat Susan rumahnya ini harus diapakan sih? Singkat saja, Roy. Diundang banyak orang, kemudian banyak juga dilakukan ritual dalam doa-doa, kemudian di cleansing. Itu yang saya maksud. Ya kemarin aku sempet kan kayak 3-4 bulan aku mimpinya jelek terus. Kayak aku tidur, tapi tiba-tiba di mimpi aku itu aku dalam posisi tidur yang sama, tapi aku buka mata dan ada banyak orang di kamar aku itu. Itu 3 bulan, 4 bulan berturut-turut kayak gitu, tapi aku selalu lawan yang kayak gitu. Karena menurut aku kekuatan Tuhan aku lebih besar daripada makhluk-makhluk halus gitu. Saya setuju. Jadi aku lawan terus kan. Tapi akhirnya ya aku ngelihat gelas, aku nemu ular, sampai akhirnya aku pernah sekali itu yang membuat aku benar-benar ini udah nggak bisa didiemin nih. Aku pulang ke rumah tiba-tiba aku ngerasa kepala aku sakit banget. Tapi aku lawan. Aku bilang kalian jangan ganggu aku. Oh iya. Terus udah gitu tiba-tiba merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan itu setengah jam. Dan aku tuh perasaan kayak, kok aku mikirin aku mau meninggal ya. Aku kayak pingin nelpon mami, pingin minta maaf atas semua dosa-dosa aku. Kenapa gitu? Kayak ini siapa sih yang mainin otak aku, pikiran aku. Sampai akhirnya aku berdoa terus, berdoa, hilang. Saya setuju dengan apa yang dilakukan. Kekuatan pikiran juga harus berani dan berdoa itu mengalahkan dimensi alam gaib di sini ya, Susan. Kalau melihat dari segi mengganggunya seperti rumah-rumah pemuja setan ya, Roy? Iya, karena mereka sudah kuat sekali, powerful, dan mereka bisa menggerakkan apapun dan bahkan mendominasi bentuk-bentuk pikirannya, Susan. Maksudnya bukan keluarga kamu yang memuja setan, tapi mungkin daerah sekitar atau bekas tanah tersebut gitu. Karena aku juga kan nggak tahu itu rumah mungkin dulunya kenapa atau apa story-nya, kan aku juga nggak tahu. Aku tempatin mungkin sekitar berapa tahun kemudian pada saat itu udah jadi ya kan. Jadi Menarik sekali pembicaraan ini. Nanti kita akan lebih bahas lagi Susan ya, dan juga Roy. Sekarang kita menuju ke partisipan kita, Roy. 30 partisipan di atas. Langsung saja berikan kisi-kisi yang pertama. Seseorang yang mengira atau menduga dirinya adalah Batara Kala, pemuja
Jenglot. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Bastian lahir di tanggal 23 November. Memiliki ayah yang menguasai ilmu gaib. Dan sewaktu kecil, Bastian sering diikuti sosok Jenglot. Konon, Bastian merasa dirinya adalah titisan Batara Kala. Karma buruk apa yang akan terjadi pada dirinya? Selamat malam Bastian. Selamat malam. Roy sudah menggambarkan tentang diri kamu di sini, tapi sebelum itu saya mau nanya tentang sesuatu yang Roy bawa dari tadi. Apa Iya, itu, Roy? ini adalah The Spirit House. Kalau di kepercayaan Thailand, namanya San Praphum. Jadi kepercayaan tradisi Thailand adalah menempatkan Spirit House di dalamnya supaya ini adalah replikanya. Ketika di Thailand, kita banyak sekali melihat rumah-rumah arwah seperti ini karena untuk menghormati para arwah yang berada di lokasi tersebut. Sehingga San Praphum ini dibuat untuk menghormati. Semakin besar rumah tersebut, semakin besar rumah arwah yang harus ditempatkan di daerah Thailand. Seperti itu, Robi. Oke, sekarang kita menuju ke bacaan untuk Bastian di sini. Silakan Roy Kiyoshi. Saya melihat Bastian di sini terlahir 23 bulan 11 dan saya menggambarkan ular juga, sosok yang mistis. Dan ada sesuatu di balik tubuh mungilnya ini, tersimpan kekuatan yang besar. Saya merasakan Bastian juga ada ketidakcocokan antara family di sini. Cekcok antar keluarga juga. Dan saya melihat kekuatan magis yang kamu sembunyikan. Itu yang saya rasa, Robi. Ternyata kamu menyimpan beberapa hal yang sangat menakjubkan. Silakan ceritakan tentang diri kamu. Dulu sewaktu kecil itu orang tua saya itu belanja. Belanja kira-kira jarak warung itu 4 rumah. Dan posisi itu ayah sedang bekerja. Saya ditinggal di kamar sendiri dengan mainan saya robot-robotan. Tetapi ketika ibu saya balik itu, alangkah kagetnya, robot-robotan yang saya sedang mainkan itu berubah menjadi jenglot. Kok bisa? Jenglot yang benar-benar asli jenglot. Akhirnya sang ibu menelpon ayah. Kebetulan ayah juga paranormal. Jenglot itu disimpan sampai akhirnya saya waktu SMP itu pulang mos itu saya tertabrak bis, kira-kira terpental kurang lebih 15 meter lah. Saya pikir saya itu udah nggak ada, tiba-tiba saya periksa badan, tidak ada darah sama sekali, lecet pun tidak ada. Dan setelah kejadian tertabrak bis itu, ayah akhirnya menguak semuanya, membuka semuanya. Bahwa yang dulu saya mainkan waktu kecil itu ternyata jenglot. Semakin kejadian aneh itu semakin terjadi. Saya sering kecelakaan, sering sakit-sakitan, bahkan mimpi pun setelah mimpi itu seminggu sampai sebulan itu pasti kejadian. Dan itu nggak mungkin kelewat. Emangnya bisa ya kayak ditutup gitu? Iya, ditutup bisa, meredam sementara, tetapi pada akhirnya akan kebuka lagi di sini. Itu yang saya rasakan di Bastian. Saya rasa di sini saya juga melihat kamu nih. Sekarang juga bisa merasakan sesuatu yang ada di dalam diri kamu sendiri. Iya kan, Bastian?